Halo, Assalamualaikum. Selamat datang bertemu kembali di channel kita. Dalam pembelajaran USN kali ini kita akan coba bahas soal hot terkait dengan materi teori pelaku konsumen atau consumer behavior. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba lebih banyak membahas soal-soal yang banyak. Mungkin tidak hanya ini keluar di tidak hanya keluar di OSN, tapi juga keluar di soal SBMPTN atau UTBK buat teman-teman semua di sini. Dan jangan lupa ya, subscribe dan juga share ataupun komen kalau misalkan teman-teman punya ide menarik atau topik yang susah kalian anggap, silahkan di komen di video kita ini, dan kita akan bahas secara lebih mendalam dan juga tentu secara asik dan menyenangkan buat teman-teman semua di sini. Nah, dalam soal ini mungkin teman-teman sini bisa melihat ya, ada soal terkait dengan soal teori pelaku konsumen. Dalam hal ini kita melihat ada namanya dua teori ya. Pertama teori kardinal, dalam hal ini soalnya terkait dengan teori kardinal. Kedua adalah teori ordinal. Nah, soal seperti ini teman-teman semuanya kalian bisa melihat ya terkait dengan soalnya ya. Nah, kita coba untuk bisa lihat dulu ya. Nah, dalam hal ini, pada kurva di samping, kondisi saat total kepuasan konsumen mengalami titik yang paling tinggi saat marginal utilitas saat kapan. Nah, di sini yang kurva biru ini, itu kita sebut sebagai total utilitas atau total kepuasan total ya, yang dikonsumsi ketika individu menambah jumlah barang konsumsinya. Jadi 1, 2, 3 ini yang horizontal, itu sumber horizontal, ini adalah jumlah barang yang konsumsi. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan ini kita bisa kalkulasikan berdasarkan ini jumlah utility-nya ya, atau jumlah utilitas yang diterima oleh si konsumen ketika dia mengkonsumsi barang. Dari 0, 50.000, 100.000, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah kapan ketika total kepuasannya paling tinggi saat marginal utilitas. Nah, ini yang semua orang ini kita sebut sebagai utilitas marginal atau marginal utility kayak gitu. Nah, kapan sih dia total kepuasannya tinggi? Paling optimal ya kita lihat yang total utilitasnya paling maksimal saat kapan. Nah, ternyata yang saat paling maksimal adalah saat titik ini. Nah, kita coba tuliskan ya buat teman-teman ya. Kita coba tuliskan. Nah, ini pada saat inilah total kepuasan itu dia maksimal. Kita tuliskan TU, total utility ya, itu maksimum. Nah, kita melihat saat kapan ya total utilitas itu maksimum nih, adik-adik. Saat ternyata marginal utilitasnya sama dengan 0. Artinya apa, Kak? Artinya adalah kalau misalkan kalian makan bakso satu, kepuasan kalian 50.000, katakanlah. Ketika kalian nambah lagi 2 bakso gitu ya, 2 piring bakso, kepuasan kalian nambah lagi nih katakanlah 125.000. Kalian nambah terus, makin banyak kali makan, kepuasan kalian makin bertambah. Ternyata kita sebagai manusia kita punya keterbatasan. Kita punya, kalau kalian makan itu nggak bisa terlalu banyak gitu ya. Mungkin muntah kalau misalnya udah maksimum gitu. Atau mungkin kalian udah bosan gitu ya. Nah, ternyata sebagai manusia kita juga punya batas limited ya, batas maksimum ketika kalian makan. Nah, saat inilah kita katakan total utilitas kita maksimum saat nggak ada lagi nih jumlah barang bakso yang kalian makan gitu. Otomatis kalian udah maksimal makan 6 ini. Kalau nambah lagi, itu malahan turun nih tingkat kepuasannya. Marginalitasnya bahkan negatif ketika dia sudah maksimum. Itulah kita katakan kapan total utilitas itu maksimum saat nggak mau lagi nambah. Artinya marginalitas itulah tingkat pertambahan. Artinya adalah pertambahan ya untuk marginal utilitas, pertambahan. Jadi itulah kita katakan marginal, artinya lah selisih pertambahan jumlah barang kita konsumsi dari 6 ke 5 gitu ya, dari 5 ke 6 dan seterusnya. Jadi untuk nomor 1 ini gampang ya, jawabannya adalah itu 0. Seperti itu nih adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Nomor 2, ini menarik kalau kita lihat. Ani sangat menyukai makanan soto dan sate. Suatu waktu, Ani melihat di pinggir jalan warung makan itu menyediakan kedua jenis barang tersebut. Jadi ada sate, ada soto. Nah, Ani suka kedua-duanya gitu. Mana mau dipilih gitu ya. Nah, ternyata dia tergiur untuk membeli keduanya. Akan tetapi dalam membeli kedua barang tersebut sekaligus jumlah barang dibeli sate ternyata lebih sedikit. Nah, artinya kurva budget line ini adalah kita sebut sebagai budget line ya.
Ada di judul kita ya, budget line atau garis anggaran. Maaf, garis anggaran ya. Nah, itu kita sebut sebagai budget line atau garis anggaran. Ketika jumlah sate yang dibeli lebih sedikit dari sebelumnya, otomatis kurva budget line ini bergeser ke sebelah kiri. Artinya awal beli satenya adalah 5 porsi, tiba-tiba jadi 2 gitu. Nah, ini menarik, sedangkan soto jumlah barang belinya tetap ya, misalkan 5. Nah, kenapa ini terjadi gitu? Nah, dalam hal ini apa? Kenapa yang menyebabkan jumlah sate itu yang lebih sedikit, sedangkan soto ini nggak berubah? Menyebabkannya adalah jawaban yang tepat, harga sate lebih mahal, benar ya, atau gimana, dan soto lebih murah, sedangkan dia tetap, nggak mungkin ya untuk jawabannya A, karena dia tetap harga sate lebih mahal, sedangkan harga soto tetap. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Harga sate lebih mahal, sedangkan harga soto tetap. Nah, kenapa semakin mahal harga sate, otomatis alokasi uang yang dimiliki oleh si Ani, itu dia harus mengurangi porsi beli sate. Ketika katakanlah sate satu porsi itu harganya 10.000. 10.000. Tiba-tiba harga sate satu porsi jadinya adalah 15.000. Nah, awalnya katakanlah uang punya 100.000, nggak bisa beli 10. Otomatis dia mengurangi, beli 6 porsi gitu ya, atau beli 6 porsi. Nah, nggak bisa dia beli 10 porsi ketika uangnya sekian, tetapi harganya naik gitu. Jadi dia harus mengurangi porsi pembeliannya dari 5 ke 2 misalkan, atau sekian. Nah, ini kita katakan harga sate lebih mahal membuat Ani mengurangi sate pembelian beli barang satenya, sedangkan harga soto tetap dia akan tetap membeli sekian-sekian. Nah, nggak mungkin ini kita katakan peristiwa seperti ini namanya adalah rotasi. Berotasi salah satu titik sumbunya, apakah satu barang ya, kalau rotasi itu salah satu. Jadi dalam ini misalkan soto sumbu Y ya, sedangkan sate itulah sumbu X, yang perubahan hanya sumbu X. Nah, artinya adalah salah satunya. Meskipun juga bisa harga soto naik, yang berarti yang tetap adalah harga satenya. Jadi salah satu variabel yang mengalami perubahan. Itu kita katakan berotasi. Nah, lanjut ya, kita bahas soal berikutnya. Soal terakhir, ini menarik, apa itu kurva Angel? Nah, kita coba baca dulu ya. Kurva Angel merupakan kurva yang menghubungkan proporsi pendapatan atau income konsumen dengan jumlah barang yang konsumsi. Kurva Angel diturunkan dari kurva apa? Nah, ini nggak ada di soal, jarang sekali muncul. Tapi ini cukup pemahaman kita ya terkait dengan teori pelaku konsumen kayak gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini kita katakan kurva Angel. Dia diturunkan kurva apa yang ini? Nah, kita tahu dalam keseimbangan konsumen yang sumbu merah ini kita katakan namanya adalah kurva indiferensi ya. Kurva indiferensi. Maaf susahnya agak ini ya. Susah nulisnya di PowerPoint. Sedangkan apa namanya? Ini kurva yang biru ya, ini kurva indiferensi. Maaf. Sedangkan yang merah itu namanya adalah kurva tadi ya kita bahas, budget line atau garis anggaran. Nah, garis anggaran. Nah, jadi ketika bersinggungnya kurva anggaran kita, namanya kurva warna merah ini, dengan kurva indiference, itu kita katakan keseimbangan konsumen. Ini kita katakan keseimbangan konsumen ya. Nah, seperti itu nih teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita katakan keseimbangan konsumen. Nah, dalam hal ini, ketika kalau kita lihat ya, ini keseimbangan konsumen pertama, ini keseimbangan konsumen kedua, ini keseimbangan konsumen ketiga. Nah, kita turunkan masing-masing keseimbangannya. Nah, itulah kita dapat namanya kurva Angel. Bukan angel ya, Angel ya. Nah, kurva Angel ini kurva yang menghubungkan berapa banyak pendapatan kita miliki dengan jumlah barangnya. Artinya kalau misalkan kalian semakin tinggi nih uang kalian miliki ya, semakin kaya kalian, semakin tinggi pendapatan kalian, otomatis kalian beli barang semakin banyak. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan dengan warna lain, awalnya kalian beli 1, terus beli 2, terus beli 3. Ketika pendapatan kalian terus meningkat sebelumnya. Nah, ini kita katakan kurva Angel. Nah, dan diturunkan dari kurva apa? Ini namanya gabungan dari beberapa keseimbangan konsumen pertama, keseimbangan konsumen kedua, dan keseimbangan konsumen ketiga kita sebut dengan kurva namanya adalah ICC. Singkatan dari Income Consumption Curve.
kurva konsumsi diakibatkan dari perubahan pendapatan si konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen terhadap barang-barang normal, maka semakin banyak kemungkinan dia beli barang. Ya, kalau kalian beli beli bakso, punya uang 10.000 beli bakso semua satu. Ketika kalian punya uang 20.000, kalian bisa beli bakso 2 porsi. Ketika kalian punya uang 100.000, kalian bisa beli 10 porsi sekaligus gitu. Nah, itu kita katakan namanya adalah kurva ICC, Income Consumption Curve. Sedangkan PCC itu kita sebut sebagai Price Consumption Curve ketika harga yang perubahan. Dalam hal ini kita nggak menyinggung harga, yang kita singgung adalah hanya income dari si konsumen. Jadi bukan jawabannya itu, ataupun bukan permintaan penawar maupun kesenangan pasar. Jawaban tepat adalah B, income consumption curve, gabungan dari keseimbangan konsumen. Kita tarik garis lurus, inilah kita katakan namanya kurva ini ICC. Kurva yang kita tarik garis lurus, keseimbangan konsumen pertama, kedua, dan ketiga kita sebut sebagai income consumption curve. Seperti itu. Kita turunkan masing-masing keseimbangan konsumen pertama, kedua, dan ketiga, maka terbentuklah namanya kurva Angel. Seperti itu nih teman-teman. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat untuk teman-temannya semua di sini ya. Semoga kita terus memudahkan langkah-langkah kebaikan kita dan dilancarkan aktivitas kita. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman, serta kalau kalian punya topik menarik silahkan komen di pembelajaran kita di bawah ini. Demikian, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.